Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat dosen pembimbing dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, yaitu Ibu Hera Hastuti, SPD MPD. Kemudian yang terhormat dosen pembimbing kedua, yaitu Pak Zafri. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dewi Nurhasana, NIM 19046160, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Seminar proposal penelitian ini yaitu berjudul mengenai pengembangan media pembelajaran sejarah berbasis novel kartun pada materi peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada 3 pembahasan yang akan dibahas, yaitu mengenai pendahuluan, kajian teori, dan juga metodologi penelitian. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai kenapa sejarah dan membaca itu penting. Najwa Shihab pernah berkata bahwa jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan, tokoh-tokoh sejarahlah yang mengkonkretkan keteladanan. Membaca ialah upaya merengkuh makna, ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut sebagai jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Maka carilah buku itu, marilah kita jatuh cinta. Penulis mengambil latar belakang masalah penelitian, yaitu mengenai di mana dengan perkembangan era digital yang sekarang ini yang sangat modern membuat banyak sekali media pembelajaran sejarah yang bervariasi yang dapat menjadi acuan bagi guru untuk melakukan proses pembelajaran. Namun, pada dasarnya masih banyak guru yang kurang kreatif dalam mengkreasikan berbagai jenis media pembelajaran yang ada. Dengan kemampuan mereka sendiri, yaitu dengan menggambarkan mengenai bagaimana konsep yang akan tergambar dalam materi pembelajaran yang akan dikembangkan. Nah, serta dalam memilih penggunaan media yang secara cepat saji dan tanpa melihat tujuan dari pembelajaran sejarah, itu adalah masalah penelitian yang akan dibahas. Keterampilan guru dalam yang sesuai dengan aspek perkembangan dan pembaharuan dalam pembelajaran sejarah, yaitu di mana pembelajaran sejarah yang berprinsip akan CBSH itu akan digantikan dengan peralihan penggunaan media yang mudah dijangkau dan juga dibuat oleh guru itu sendiri. Padahal pada dasarnya buku itu juga dibutuhkan untuk mempertimbangkan mengenai berbagai peristiwa sejarah, mengenai banyaknya peralihan penggunaan media buku sebagai media pembelajaran. Hal ini membuat para guru terfokus pada penggunaan media yang berbasis teknologi, dikarenakan guru pada umumnya mengajar sejarah itu hanya sekedar untuk memenuhi ingatan bagi para siswa dan juga peserta didik dengan berbagai materi dan juga fakta yang mereka hafal. Nah, permasalahan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran ini dengan penggunaan media pembelajaran sejarah, di mana maka penelitian ini penulis menawarkan solusi dengan membuat suatu media pembelajaran berupa pengembangan novel kartun, di mana novel dianggap sangat cocok sebagai media pembelajaran sejarah berbasis kisah atau peristiwa yang menarik. Maka dari itu, dengan latar belakang permasalahan yang ada, penulis mengidentifikasi masalah penelitian di mana pertama, guru kurang mampu mengembangkan media pembelajaran berbasis buku sejarah atau media cetak dalam proses pembelajaran sejarah. Yang kedua, siswa sering merasa bosan dan juga mengantuk
dengan penggunaan media pembelajaran yang sangat monoton. Yang ketiga, siswa kurang mampu berpikir secara kreatif dengan menganalisis berbagai peristiwa dan juga kisah sejarah, serta kurangnya literasi membaca siswa terkait dengan pembelajaran sejarah. Maka dari itu, rumusan masalah yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimana proses pengembangan media novel kartun sejarah sebagai media pembelajaran sejarah, serta bagaimana novel sejarah itu mampu menstimulus berpikir kreatif serta literasi membaca siswa. Ini tentunya didukung oleh tujuan dari penelitian, di mana tujuan penelitian ini itu adalah yang pertama, membuat media pembelajaran berbasis novel kartun sebagai media pembelajaran sejarah yang sesuai dengan materi pembelajaran, serta mampu menganalisis penggunaan media novel sejarah guna meningkatkan berpikir kreatif dan juga literasi membaca siswa. Adapun manfaat dari penelitian yang ditawarkan oleh penulis ialah pertama, manfaat teoritis, di mana hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang relevan dan juga dapat menambah pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya bagi pengembangan media pembelajaran sejarah. Serta di mana adapun spesifikasi produk yang ditawarkan oleh penulis yaitu mengenai pertama, media pembelajaran berbasis novel kartun sejarah dalam pembelajaran sejarah yang dikembangkan sesuai dengan kurikulum 2013 dengan materi pelajaran mengenai peranan tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, media pembelajaran berupa novel kartun sejarah yang berisi kisah dan juga peristiwa serta hal yang patut diteladani oleh siswa, serta memuat berbagai peristiwa dan juga peran yang mampu membuat siswa untuk berpikir kreatif dan menambah wawasan literasi membaca siswa. Serta yang ketiga, media novel kartun sejarah dapat menambah dan juga digunakan dalam proses pembelajaran di kelas maupun dikaji ulang secara mandiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kajian pustaka. Yang pertama itu adalah kajian teori. Kajian teori yang pertama kita bahas adalah mengenai teori belajar konstruktivistik, di mana teori belajar konstruktivistik ini ialah memahami bahwa belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi dari pengetahuan oleh siswa itu sendiri, di mana peserta didik harus aktif selama proses kegiatan pembelajaran, aktif dalam berpikir, menyusun konsep, dan juga memberi makna mengenai hal apa yang telah dipelajari, namun semua itu bisa dibentuk dengan adanya keinginan peserta didik itu sendiri dalam belajar. Disinilah peran guru untuk membantu agar proses pembentukan pengetahuan siswa itu dapat berjalan dengan lancar, di mana guru membantu siswa membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran dan juga cara pandang peserta didik dalam belajar. Teori ini memandang bahwa instrumen penting dalam mewujudkannya itu adalah bisa dengan menginterpretasikan kejadian, objek, dan juga pandangan yang nyata. Hal ini tentunya dibutuhkan dengan pemikiran pengalaman yang kognitif, di mana peserta didik juga mampu untuk menelaah bagaimana peristiwa sejarah itu terjadi. Maka dari itu dibutuhkanlah media pembelajaran untuk menggambarkan suatu objek bagi pembelajaran sejarah itu sendiri. Maka dari itu penggunaan novel sejarah ini dapat menggambarkan akan secara peristiwa yang konkret bagi siswa.
Menurut Damin, media pembelajaran merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh pendidik atau guru untuk berkomunikasi dengan peserta didik atau siswa. Media ini merupakan perantara yang menghubungkan pembelajaran, di mana media menjadi perantara belajar antara guru dan juga siswa. Jadi, dapat dikatakan bahwa media itu sebagai alat penghubung, di mana perantara komunikasi antara guru dengan siswa itu melalui media pembelajaran sejarah. Fungsi utama media pembelajaran ini yaitu bertujuan untuk instruksional, di mana informasi yang ada di dalam media ini melibatkan siswa baik secara mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi dengan baik. Penulis juga mendapatkan beberapa studi yang relevan dengan pemikiran dari penulis, di mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramuli Luri Kurniawan yang mengenai antara sejarah dan sastra yang berjudul Novel sebagai Bahan Ajar Pembelajaran Sejarah, di mana ia menyatakan bahwa novel sejarah itu dianggap mampu menjadikan sebuah bahan bacaan alternatif karena novel ini terdapat unsur materi sejarah. Penulis merangkai kerangka berpikir yaitu mengenai permasalahan di mana kemampuan berpikir siswa secara kreatif yang lemah, kemudian ada peralihan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi, membuat siswa cenderung untuk malas membaca buku sehingga mereka hanya mengandalkan teknologi seperti internet saja. Nah, di sini akan menimbulkan kurangnya minat membaca buku yang membuat siswa kekurangan literasi membaca, sehingga berkurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Keunggulan dari media novel sejarah berbasis kartun ini yaitu di mana menghasilkan sebuah produk yang dimana indikator yang akan dicapai dalam pengembangan media berbasis novel kartun ini yaitu dengan membaca novel kartun sejarah, siswa tidak lagi merasa tertarik untuk membaca dan juga menambah literasi bacaan mereka, di mana siswa lebih tertarik dan tertantang untuk membaca novel berbasis kartun. Metodologi penelitian, di mana jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Peneliti menggunakan metode penelitian jenis penelitian Research and Development atau R&D, di mana menurut Sugiono bahwa R&D ini adalah sebuah metode penelitian yang berhubungan dengan pembuatan suatu produk yang mana adanya sistem pengujian serta keefektifan dari produk tersebut. Maka pada tahap ini peneliti menggunakan media berupa novel kartun sebagai media pembelajaran sejarah untuk mampu menguji keefektifan dari media pembelajaran sejarah berbasis novel kartun. Model pengembangan dari media yang digunakan ini yaitu di mana pengembangan media sejarah berbasis novel kartun digunakan pada materi tokoh-tokoh nasional kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan menggunakan model pengembangan R&D atau Research and Development, yakni dengan model pengembangan AD atau Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Seperti yang kita bisa lihat, yaitu menggambarkan mengenai bagaimana konsep novel Kartini ini dengan penggunaan kartun dan dengan alur cerita yang menarik. Hal ini bisa dengan mengaitkan peristiwa masa lalu dan juga masa kini. Seperti yang bisa kita lihat, yaitu ada Kartini masa dulu dan juga Kartini masa sekarang. Instrumen penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu instrumen yang digunakan itu dengan pengumpulan data mengenai kelayakan dan juga kevalitan dari
penggunaan media novel kartun tokoh-tokoh nasional Indonesia, di mana sebagai media pembelajaran sejarah serta dengan kesesuaian materi dan juga kurikulum 2013. Hal ini instrumen penelitian yang digunakan yaitu dengan penggunaan kuesioner atau angket, yang mana merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Hal ini bisa kita tentukan dengan menggunakan angket yang ditawarkan kepada siswa untuk dijawab apakah mereka tertarik dengan penggunaan media pembelajaran sejarah itu berbasis novel sejarah. Analisis data yang digunakan yaitu berdasarkan angket skala Likert, di mana penggunaannya dengan menggunakan rumus X sama dengan anggota X per Y dan juga R sama dengan X per N, di mana I sama dengan skor tertinggi ditambah skor terendah dibagi 2. Jadi nilai kelayakan dari skala Likert ini dimulai dari skor rata-rata sama dengan 3, maka jika kriteria kelayakan dari skala Likert ini dibagi atas 4 bagian, yaitu menjadi tidak layak, kurang layak, layak, dan sangat layak, maka daerah seperti ini dapat dituliskan pada gambar seperti ini, yang menggambarkan bahwa apakah penggunaan media berbasis novel sejarah ini mampu dan juga layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran sejarah. Itulah penjelasan dari saya mengenai seminar proposal penelitian dari bab 1 sampai dengan bab 3, yaitu dari pendahuluan serta sampai dengan metodologi penelitian. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.